Ya, ini misalnya nih aku nyoba bikin list unek-unek yang ada di pikiranku. Nah, kemudian teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Oke teman-teman, di video kali ini aku ingin share ke kalian tentang betapa powerfulnya writing atau betapa hebatnya kekuatan dari menulis. Entah teman-teman mau konsep menulisnya itu dalam bentuk scripting, journaling, atau hanya sekedar kayak coret-coret, tapi ini benar-benar memiliki kekuatan, terutamanya buat teman-teman yang sekarang nih lagi ada di fase yang mungkin kalian ngerasa bahwa hidup kalian tuh banyak masalah, nggak tahu mau mulai dari mana, ya. Pokoknya kayak lagi ada di fase yang membingungkan, banyak khawatirnya, banyak takutnya. Nah, mungkin dengan mencoba metode menulis ini, kalian bisa sedikit mengurangi atau keluar dari masalah yang sedang kalian hadapi. Jadi seperti apa lengkapnya? Simak terus videonya ya. Sadar nggak sih teman-teman kalau menulis itu adalah salah satu basic skill yang terus wajib diajarkan ke generasi-generasi sampai yang sekarang ini. Meskipun teknologi udah secanggih apapun, tetap aja anak kecil gitu ya, saat masuk sekolah, saat udah mulai belajar gitu, mereka pasti diajarin untuk punya basic bisa membaca dan menulis. Jadi menulis ini adalah salah satu basic skill yang dimiliki oleh manusia gitu, dan ternyata menulis itu punya kekuatan tersendiri bahkan sampai saat kita dewasa saat ini. Cuman mungkin entah kenapa ya, menulis itu menjadi sesuatu yang tidak populer lagi, apalagi kalau udah beranjak dewasa, itu kayak sesuatu yang ya diremehkan gitu teman-teman. Nah, di sini aku pengen nge-share ke kalian betapa hebatnya, powerfulnya dari menulis teman-teman. Dan menulis yang akan kita lakukan ini adalah menulis yang emang benar-benar natural, manual. Jadi kita siapin buku, kertas, dan alat tulis, bisa pensil, pulpen, terserah ya. Ini adalah salah satu buku notebook yang dikasih oleh murid-muridku waktu aku ulang tahun. Thank you so much. Mungkin di antara kalian ada yang lagi nonton Bu Guru di video kali ini. Thank you ya, I love you. Terima kasih untuk hadiahnya. Oke, ya jadi siapkan alatnya. Nggak harus yang mahal, nggak harus yang gimana-gimana. Pokoknya kalian siapin buku tulis sekolah pun juga nggak apa-apa ya. Jadi yang penting benar-benar natural, pakai kertas dari bahan kayu ya, jelas. Kertas, buku, dan alat tulis. Tadi di awal aku bilang bahwa menulis itu banyak sekali ragamnya, terutamanya kalau teman-teman mau menerapkan the law of attraction. Yang populer saat ini ada scripting ya kan, terus ada journaling juga. Nah, beberapa kali aku udah pernah share tentang scripting ya, tapi di sini aku lebih ke basic gitu, basic dari menulis ya. Kita kita mencoba untuk mengenali diri kita ya, know yourself lewat tulisan. Jadi di sini teman-teman lebih kepada kita mengurai nih masalah apa yang sedang kita hadapi saat ini. Pertama yang kalian lakukan adalah kalian coba ungkapkan semua unek-unek atau masalah yang ada di pikiran kalian, di hati kalian, semuanya kalian ungkapkan, kalian tuliskan ke buku yang sudah kalian siapkan. Misalnya nih, kalian punya masalah belum punya pekerjaan, misalnya ya, kita tulis kayak pengangguran gitu misalnya. Pengangguran, oke. Lalu kemudian mungkin teman-teman punya masalah yang lain kayak ada tanggungan, let's say kita sebut hutang atau tanggungan atau ya bebas lah ya. Terserah, pokoknya kalian ungkapkan semua unek-unek, terutamanya yang ada di pikiran kalian nih, gitu ya. Jadi keluarkan semuanya, tulis semuanya dengan kalimat yang singkat aja. Jadi kayak akar dari masalah tersebut. Jadi kayak satu kata, terus kalian tulis gitu. Kalau sudah ya, ini misalnya nih aku nyoba bikin list
unek-unek yang ada di pikiranku. Nah, kemudian teman-teman, kita cukup mengamati apa yang kita tulis nih. Nah, jadi dengan kita kayak memindahkan gitu ya, memindahkan masalah yang awalnya ada di pikiran, yang ada di hati, kita pindahkan ke media lain, ke media kertas ini. Kita tulis, lalu kita amati. Nah, dengan begitu, kita jadi nggak menyatu lagi dengan masalah ini, teman-teman. Sekarang kita adalah jadi sebagai pengamat dari masalah, bukan orang yang sedang bermasalah. Kita jadi pengamat dari masalah yang ada di pikiran kita. Jadi kita nggak menyatu lagi dengan masalah, tapi menjadi pengamat. Oke, setelah kita amati nih teman-teman ya, kita amati gitu ya, kita baca. Nah, lalu coba kita ambil random atau kalian pilih salah satu masalah yang menurut kalian paling mengganggu di pikiran atau di hati kalian, lalu kalian lingkarin ya. Ini aku kasih contoh, misalnya di sini aku tulis pengangguran. Nah, jadi aku lingkarin. Nah, lalu kita jadi kayak begini. Oke, sekarang masalahnya adalah pengangguran, nggak punya pekerjaan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita jadi pengamat. Kalau misalnya nih ada orang lagi nggak punya pekerjaan, apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Nah, oke. Misalnya nih ya jelas ya, cari lowongan pekerjaan. Jadi dari masalah yang kita lingkari ini, kita kasih kayak tanda panah yang bisa menjadi opsi solusi dari masalah kita. Misalnya nih, kayak tadi, cari lowongan pekerjaan. Atau teman-teman bisa nyari kayak amalan untuk dapat pekerjaan misalnya, atau ikut pelatihan bootcamp tentang cara memperbaiki CV gitu, atau cara bikin kayak apa ya, CV kurikulum vitae yang bisa membuat orang yang mau nge-hire kita itu jadi tertarik gitu. Jadi banyak opsi yang bisa kita tulis di situ. Jadi kita pengamat dari masalah kita sendiri. Nah, kalau misalnya, loh Kak, tapi aku udah nih nyari lowongan pekerjaan, tapi belum ada yang nyantol. Oke, misalnya tadi kita udah nulis ya, bahwa solusinya dari pengangguran adalah cari lowongan pekerjaan. Nah, kita udah lakukan nih, tapi belum berhasil misalnya. Oke, itu kita centang dulu bisa ya, terus kita coba opsi-opsi yang lain, mana nih yang belum kita kerjakan. Nah, kita coba gitu. Atau misalnya udah semua nih Kak, cara mengatasi pengangguran itu udah aku coba semuanya, misalnya nyari lowongan pekerjaan, ngamalin sesuatu yang sifatnya pakai jarum langit, atau udah ikut bootcamp dan lain sebagainya. Nah, tapi belum ada yang berhasil Kak. Oke, kita ambil lagi nih solusi. Misalnya nih dari cari lowongan pekerjaan. Nah, dari sini kalian bisa kayak, selama ini aku nyari lowongan pekerjaan di mana aja ya? Apa aku cuma nyari di kotaku aja? Gimana kalau di kota lain, di pulau lain, atau di negara lain? Nah, jadi kita kayak bener-bener apa ya teman-teman? Mencari solusi akhirnya, bukan overthinking tentang masalah ya, ketakutan atau kecemasan, tapi kita malah bertindak aktif, energinya beda gitu, energinya positif, karena kita mencari solusi, bukan lagi mengeluhkan masalah gitu, tapi kita jadi orang yang mencari solusi dari masalah. Jadi poin utamanya dari kekuatan menulis ini teman-teman adalah kita menjadi terpisah dari masalah kita gitu. Jadi kita kayak menaruh nih masalah yang ada di pikiran dan di hati ke media lain, yaitu ke sebuah kertas atau ke sebuah buku. Lalu kita jadi pengamat dari masalah yang sedang kita hadapi. Dari awalnya kita mengamati, lalu kita mencari sebuah solusi atau opsi-opsi yang bisa kita kerjakan nih gitu. Kalau sudah kita kerjakan, apa nih yang membuat ini belum berhasil? Kita cari lagi referensinya, mungkin di buku, atau kita bisa nyari di YouTube gitu ya. Udah banyak banget influencer atau channel-channel yang bisa membantu kita mengembangkan diri gitu. Jadi sekali lagi, kekuatan menulis ya, menjabarkan masalah seperti ini akan membuat kita itu tidak terlarut untuk semakin memperkeruh masalah, tapi kita akhirnya terpisah dan menjadi pengamat dari masalah itu sendiri.
mungkin segini dulu nih aku share tentang kekuatan dari menulis ya. Kita belajarnya pelan-pelan ya, jadi coba dulu nih cara yang ini teman-teman. Jadi selain teman-teman bikin scripting, kalian bikin journaling, nah kalian coba untuk belajar mengenali diri kalian, know yourself ya. Kita perbaiki self konsep kita, konsep diri kita sendiri gitu ya. Awalnya dari kita mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita, terutamanya di pikiran, di perasaan ya. Kita tuangkan, kita jadi pengamat untuk diri kita sendiri. Nah jadi dicoba dulu deh apa yang aku share kali ini gitu. Dan kalau kalian merasa ada manfaatnya, kalian bisa balik lagi, bisa kasih komen biar teman-teman yang lain bisa lihat dan merasakan juga manfaat yang teman-teman rasain. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk belajar hal-hal yang lebih banyak lagi terkait dengan self development yang dikaitkan dengan spiritual, jalur langit dan lain sebagainya, teman-teman bisa ikut kelas online aku. Itu ada 3 materi yang bisa kalian ikuti. Ada kelas basic, ada kelas abundance, ada kelas the art of prayer atau seni berdoa. Kalian bisa follow Instagram aku di @dnsutari. Di situ ada info tentang kelas online. Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar lebih dalam lagi tentang self development yang dibungkus dengan kekuatan spiritual, kalian bisa ikut kelas online yang aku adain. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa aku share kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan semoga yang sedang menghadapi masalah, Allah kasih petunjuk untuk dikasih petunjuk pencerahan untuk kalian bisa menghadapi dan menyelesaikan masalah kalian, sehingga kalian bisa bertumbuh menjadi orang yang baru, orang yang punya powerful yang lebih dari yang sebelumnya, insya Allah. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.